Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tutor yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Gloria Sandra Wilcilenggu, Prodi Ilmu Administrasi Negara, NIM 0573615522. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas pada sesi 3, yaitu tugas pertama, dan saya mengambil topik tentang lahirnya Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fokus saya dalam proses lahirnya Pancasila. Dan menurut saya yang paling menarik dari topik ini yaitu pada perumusan Piagam Jakarta. Peristiwa ini sendiri terjadi ketika para tokoh yang tergabung dalam Panitia 9 mencoba untuk merumuskan dasar negara menurut ide mereka masing-masing yang bisa diterima oleh berbagai golongan di Indonesia. Nah, yang menurut saya yang menjadi hal yang fokus bagi saya itu bukan di hasilnya, tetapi dalam proses komprominya. Di situ kita lihat ada berbagai perbedaan pandangan, terutama terkait dengan hubungan agama dan juga negara. Tapi di situ bisa kita lihat bahwa para tokoh mencari titik tengah untuk bisa menemukan keputusan yang tepat dan bisa diterima oleh semua orang. Jika ditanya kenapa sih saya lebih fokus dalam perumusan Piagam Jakarta ini, karena menurut saya jika pada waktu itu tidak ada yang mau mengalah dan lebih mementingkan pendapat pribadi, maka tidak akan tercapainya kesepakatan bersama untuk mengubah sila yang pertama. Dan pasti akan terjadi konflik yang lebih besar, perpecahan, dan yang ada masalah. Tetapi saya belajar dari proses lahirnya Pancasila ini, yaitu tidak ada yang instan. Mereka melewati perdebatan, perbedaan pendapat, tetapi yang akhirnya membawa hasil yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, ada juga nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam peristiwa perumusan Piagam Jakarta ini. Yang paling menonjol yang pertama yaitu sila yang ketiga, di mana para pendiri tokoh menunjukkan nilai persatuan. Di situ mereka mengesampingkan perbedaan pendapat demi keutuhan negara. Lalu yang kedua dalam sila keempat yaitu mereka melakukan musyawarah. Di situ mereka melakukan diskusi, saling memberikan pendapat, tetapi mereka tidak egois, mereka saling mendengarkan. Dan juga dalam sila yang pertama dan kedua yaitu sikap toleransi dan menghargai. Mereka saling mendengarkan, saling tidak memperdulikan latar belakang yang berbeda, baik dari agama dan juga pandangan-pandangan mereka yang berbeda. Mereka tetap menjaga kesatuan mereka. Dari peristiwa perumusan Piagam Jakarta ini, pelajaran penting yang dapat saya ambil yaitu sikap mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Karena nilai ini masih sangat relevan dengan generasi muda yang masih egois, masih labil, mementingkan pendapat sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa demi mencapai keutuhan negara, persatuan negara, mereka tidak memperdulikan perbedaan yang ada. Mereka mau saling mendengarkan dan menghargai satu sama lain. Sehingga bangsa Indonesia masih berdiri sampai detik ini dengan Pancasila dan nilai-nilai yang mereka bangun dari masa itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses lahirnya Pancasila. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan juga masih kurang tepat dalam menjelaskannya, tetapi saya akan mencoba memperbaikinya dalam sesi-sesi yang akan mendatang. Terima kasih untuk tutor yang sudah memberikan saya tugas pada sesi ketiga, tugas yang pertama. Terima kasih.